Halo teman-teman, welcome to update dari Bitcoin dan Ethereum. Pada video kali ini kita akan update lagi ya untuk market dari cryptocurrency untuk potential weekly close dan juga monthly close di bulan November ini seperti apa. Nanti kita akan coba bahas sama-sama dalam satu video ini. Sebelumnya saya mau info ya sama teman-teman bahwa semua nanti informasi yang kita sampaikan itu hanya merupakan edukasi, jadi teman-teman itu perlu untuk analisa ulang lagi ya secara mandiri, jangan ditelan mentah-mentah untuk semua informasi saya yang nanti kita sampaikan seperti itu. Kita juga ada grup Discord, teman-teman bisa join ya secara free. Caranya tinggal klik link yang ada di pin komen ya, jadi sangat mudah untuk joinnya. Itu. Langsung aja kita coba cek untuk Bitcoin potential monthly ya. Kita buka monthly dulu. Bulan ini bisa dipastikan kita official untuk all time high ya setelah kita memakan semua candlestick 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulan ya, kurang lebih dari Maret sampai bulan Oktober ya, kurang lebih 7-8 bulan kita sudah dimakan semua dalam satu penguatan yang sangat impulsif, 37% naik ke atas seperti itu. Untuk weekly-nya juga masih cukup sehat ya, memang seperti yang kita sering bahas bahwa ketika memang kita breakout dari satu area konsolidasi, kecenderungannya price langsung naik discovery dengan signifikan gitu ya. Biasanya untuk pullback-nya sih agak susah ya. Mungkin yang teman-teman bisa harapkan sih mungkin kita akan konsolidasi lagi atau sideways lagi selama beberapa minggu ke depan seperti itu. Jadi bisa saja nanti skenario-nya dia akan sideways ya. Skenario-nya nggak kemana-mana, dari 90 sampai 100 ribu, setelah itu dia kembali naik lagi ke atas. Ini skenario yang the best skenario menurut saya, karena memang 100 ribu itu area psikologis ya, nolnya bulat dan juga pertama kali kita menembus area 100 ribu, jadi biasanya akan lebih susah ya dibandingkan 100 ke 110 itu pasti lebih susah 100 ribunya. Jadi cukup lumrah kalau kita memang harus untuk bertahan atau sideways konsolidasi selama beberapa waktu ke depan seperti itu ya. Untuk weekly-nya. Untuk daily-nya sih saya cukup melihat cukup sehat ya dengan batasan trend and support yang ada di bawah. Ini saya tambahkan trend yang atas ini di time frame 4 jamnya ya. Ini kemarin kita lihat dia sudah breakout dengan lumayan impuls ya. Jadi saya cukup melihat tetap peluang dia bisa naik lagi ke 100 ribu untuk retest ya area tersebut. Tapi ya kita masih terkonsolidasi lagi akhirnya. Jadi ya skenario-nya pun masih sama, jadi teman-teman masih bisa cari-cari mungkin area entry kalau teman-teman yang mau ambil trade pendek ya, bisa cari di demand-nya misalnya ya di demand 4 jamnya di sini. Kalau nanti marketnya memberikan restu untuk pullback dulu sebelum dia melanjutkan ke atas sih bisa dimanfaatkan seperti itu. Ya akan saya hapus dulu. Kalau teman-teman buka di 1 jam kan kelihatan ya, ini order block terakhir yang membuat price itu naik ke atas dan breakout ya dari area swing terakhirnya di sini. Jadi ini merupakan demand yang valid, area 95.000 teman-teman bisa pantau dalam beberapa hari ke depan. Seperti itu. Untuk daily-nya sudah kita bahas, bahkan time frame kecilnya pun, untuk peluangnya pun juga sudah kita bahas ya. Jadi teman-teman bisa coba analisa ulang lagi. Untuk Ethereum kita melihat lebih oke ya. Jadi untuk monthly-nya pertama kali dia rebound dengan impuls sekitar 44% ke atas ya, lebih bagus dibandingkan Bitcoin. Dia juga memakan 3 bulan candlestick sebelumnya, tapi sekarang dia punya area resisten kuat ya di area tertingginya di bulan Maret kemarin sekitar area $4.000 per koin Ethereum-nya seperti itu. Untuk weekly-nya saya melihat masih cukup impuls, cukup sehat juga, bisa retest ke 4.000 dalam jangka waktu dekat juga ya. Jadi teman-teman bisa tunggu untuk mungkin sampai area resisten yang ambil trade bisa dimanfaatkan sampai ke sana gitu ya. Di time frame daily, teman-teman bisa melihat kita sudah breakout ya dari area swing terakhir di ini, garis hitam ini teman-teman bisa lihat. Kita breakout dengan impulsif di hari Rabu kemarin ya, dengan volume yang cukup oke, mengkonfirmasi penguatannya di atas rata-rata. Jadi bisa kita katakan valid untuk breakoutnya. Candlestick-nya pun juga Marubozu naik ke atas sebentar ya. Naiknya sekitar 9% waktu itu di hari Rabu. Dan ya, target selanjutnya pasti ke 4.000 ya. Kemarin saya ada info di Discord bahwa ada peluang menarik di time frame kecil 1 jam yang bisa kita manfaatkan. Ya, buat teman-teman yang memang memantau, saya melihat di sini kemarin ada potensial double bottom, simple support resisten ya.
Ini area garis yang sudah kita gambarkan di time frame besar berfungsi sebagai support ketika berhasil di breakout. Jadi saya asumsikan waktu di sini membentuk engulfing ini cukup menarik untuk dimanfaatkan trade-nya. Jadi saya coba ambil trade pendek ya dengan konfirmasi candlestick dan juga support resistance standar dan double bottom pattern ya. Targetnya sih saya mau hold sampai atas, mungkin bisa area 4000 maybe ya, kalau direstui bisa sampai 4000. Jadi mungkin 1/10 untuk risk to rewardnya gitu. Jadi saya berencana untuk hold. Dengan stop lossnya pun masih saya jaga di area lowestnya di 3524 kurang lebih. Jadi ya teman-teman yang kemarin mungkin join ya atau mempunyai view yang sama dengan saya, congratulations sudah memanfaatkan setup trade yang simple tapi cukup berfungsi gitu ya. Jadi ini juga cukup menarik ya, follow up-nya saya update, double bottom break ya dari area support resistennya, dan ini retest dengan proper, sekarang lagi discovery naik ke atas gitu. Jadi ya ditunggu aja, semoga bisa sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya, seperti itu. Itu aja ya dari Ethereum. Targetnya 4000 ya begini caranya teman-teman kalau misal mau memanfaatkan trade untuk di time frame pendeknya dengan target 4000 gitu ya. Itu aja sih. Lalu nextnya kita coba bahas dari Ethereum Bitcoin ya. Untuk Ethereum Bitcoin ini juga menjadi alasan kenapa kok saya lebih prefer untuk Ethereum untuk saat ini ya. Karena untuk Ethereum teman-teman bisa lihat kita sekarang berada di area perbatasan ya, support, resist, dan sekarang berada di support dengan area candlestick reversal ya, potensial kita reversal di area tersebut. Jadi ada potensi dalam beberapa waktu dan minggu ke depan kita akan melihat Ethereum akan outperform dibandingkan dari Bitcoin-nya itu sendiri. Jadi teman-teman bisa itu ya, jangan terpaku pada Bitcoin. Jadi teman-teman bisa coba cari untuk manfaatkan di koin-koin yang memang punya potensi lebih bagus dibandingkan Bitcoin untuk saat ini. Karena memang kita melihat ya, nggak bisa dipungkiri dari Bitcoin dominance itu sendiri sudah menunjukkan tanda-tanda pelemahan ya, meskipun kita memang belum mendapatkan konfirmasi breakdown dari area rising wedge yang terjadi sejak lama seperti itu. Area ini belum di breakdown ya, dengan area resist dan area support yang terbentuk gitu. Jadi lumayan lah ya, kita bisa manfaatin kemarin kita dari area highest 61 sampai 57%, sekitar 6% turun ke bawah ya. 6% turun ke bawah dari 61 ke 57, sekitar 4% juga kurang lebih. Itu juga memberikan opportunity ke kita ya, bahwa altcoin bisa kembali rally dengan signifikan hanya dengan Bitcoin dominance-nya itu drop sekitar 6% ke bawah gitu. Jadi teman-teman jangan itu ya, menurut saya jangan naif juga. Kalau sudah nggak dapat Bitcoin di ujung, jangan memaksakan untuk beli Bitcoin gitu menurut saya. Karena risk to reward-nya juga nggak begitu menarik, kecuali teman-teman yang trading intraday. Jadi teman-teman bisa coba cari untuk koin-koin yang memang punya opportunity cukup bagus ya di altcoin terus tentunya, tapi juga perlu mempertimbangkan risk to reward-nya juga seperti itu. Kemarin ini juga saya infokan ada potensial kita untuk rebound, mungkin retest area moving average-nya dulu, tapi ternyata market menginvalidasi ya, jadi dia breakdown dari area falling wedge-nya. Jadi untuk sekarang sih saya melihat kita ada potensi discovery dulu ke bawah sekitar 57 sedikit lagi sih ya. Untuk monthly-nya saya berharap ini bisa terus bertahan ya dengan membentuk marubosu atau apa ya, kalau kita bisa katakan marubosu, penekanan ke bawah gitu ya. Jangan sampai ada ekor di bawah seperti ini kurang lebih ya. Saya kurang suka kalau misalnya dia membentuk ekor buntut seperti ini dan menandakan ada rejection di sana. Kalau dia closingnya seperti ini di sekitar 57% ya, nah seperti ini ada potensial bulan depan kita bisa follow up untuk altcoin-nya bisa lebih tinggi lagi untuk kenaikannya seperti itu. Jadi untuk Bitcoin dominance sudah sejalan ya, harapannya dia nanti akan retrace dengan korektif, setelah itu dia jebol dari area rising wedge-nya seperti itu. Itu aja sih dari Bitcoin dominance-nya. Lalu kita coba cek dari USDT dominance. USDT-nya juga sudah masuk dari area demand kita di weekly time frame ya. Ini mencapai area target kita. Ya hopefully dia bisa discovery turun lagi ke bawah sampai area 2,6% ya. Sekitar 34 lagi, 34% ke bawah. Karena ini ada cup and handle ya, terbalik cup and handle. Ada potensial dia jebol ke bawah untuk dalam jangka waktu mediumnya seperti itu. Yang lainnya sih ya ini masih sama ya, untuk others dominant saya cuma fokus ke total 3-nya aja ya.
Kuartal 3 kita melihat ini ada inverse head and shoulder ya, atau head and shoulder yang terbentuk di sana ya, dengan area resisten pastinya di area 1 triliun dolar. Dan tinggal sedikit lagi kita mencapai 1T, dan kalau kita bisa tembus dari sana berarti pattern ini cukup valid. Target saya sih paling kecil ya ke 1,8 triliun dolar gitu untuk di alt season tahun ini gitu. Jadi masih ada discovery sekitar 80% lagi naik ke atas. Teman-teman bisa coba manfaatkan ya. Menurut saya apakah terlambat? Ya, kita sudah 25% jalan lah untuk alt season menurut saya gitu. Konfirmasi 25-50%-nya kalau dia bisa break all time high gitu. Jadi ya masih belum cukup terlambat lah menurut saya. Masih bisa join meskipun secara risk to reward atau potential rewardnya nggak sebesar ketika teman-teman beli di bottom kemarin. Itu aja sih consider dari saya. Tapi menurut saya lebih bagus kalau kita tunggu konfirmasi seperti ini dibandingkan kita harus tebak-tebakan dulu. Ya, menurut saya sih seperti itu. Nggak tahu ya kalau teman-teman seperti apa. Itu aja sih ya. Lalu yang lainnya ya sudah kita bahas semua. Untuk others dominance-nya ini juga sudah mulai menunjukkan bahwa ada tanda-tanda rebound atau bottoming ya di sana. Kita membentuk double bottom juga di area support ya. Hopefully double bottom ini bisa membawa minimal dominance others kita mencapai 13 sampai 14% ya, itu minimum. Tapi kalau bisa breakout ya hopefully kita bisa sampai 18% lagi seperti tahun 2021 kemarin. Itu aja sih dari saya ya. Memang karena kalau kita lihat secara tren pun untuk others dominance juga tail in bullish trend ya. Kurang lebih seperti ini dengan area support yang 1, 2, 3, 4 dan ini yang kelima ya. Ada potensial kita bottoming di sana untuk monthly time frame-nya. Lalu untuk resistennya nggak bisa terlalu tinggi juga seperti ini kurang lebih. Overlap pun kita sampai 27 kayaknya susah ya. Saya cuma maksimal sih 18% itu menurut saya sudah. Ya bisa dibilang altcoin-nya nanti akan bergairah gitu ya. Kita bisa melihat lebih atraktif dibandingkan momen-momen sekarang. Tapi ini merupakan awal yang bagus, monthly-nya juga sudah oke ya, closing-nya engulfing, memakan semua candle 1, 2, 3, 4, 5 bulan ke belakang. Jadi hopefully ini bisa menjadi awal yang cukup bagus untuk kita semua, dan bisa profit bersama-sama di momen bull run kali ini. Itu aja sih dari saya, tapi ya teman-teman perlu analisa ulang ya. Ada resiko juga, terutama dari perang ya, geopolitik itu juga pasti akan menghantui itu. Karena geopolitik itu nggak bisa dipungkiri juga ya, ini juga bisa membuat ya marketnya bergejolak seperti ini. Ya ini kan ada rising wedge, kalau nanti geopolitiknya itu ada manas, karena ini bisa turun dulu ke bawah ya. Karena ini rising wedge, dia bisa pullback dulu ke bawah. Nah, pullback yang sedikit di others dominance ini bisa membawa altcoin teman-teman ya, itu bisa dropnya lumayan parah. Jadi teman-teman harus juga tahu untuk resikonya seperti apa. Itu aja sih dari saya, thank you semua yang sudah tonton sampai habis. Nanti mungkin kita akan bahas untuk altcoin yang lainnya. Teman-teman bisa coba tulis di komen ya mau bahas altcoin apa. Thank you semua dan see you next video, bye-bye.